Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul kepada rahmat serta hidayahnya. Serta tak lupa kita aturkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, sebelumnya minta maaf, orangnya galak tapi cengeng ya ini. Apalagi disuruh melihat di belakang itu banyak kenangan-kenangan saya di SMP Negeri 4 Pasir Belengkong dari awal sampai dengan akhir. Apalagi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Said, Bapak Amir tadi sampaikan semuanya dari awal sampai dengan akhir perjuangan kita dari sama teman-teman, baik Pak Joko, Pak Joni, Bu Karmi, Pak Rus, Pak Said, mungkin yang tidak hadir teman-teman yang lain, Pak Barjo ada di belakang situ. Kita semua berjuang dari nol. Apa yang disampaikan tadi Pak Sabrun atau Mundardi kalau tidak salah, itu memang banyak kenangan-kenangan kita selama di Desa Begoso ini atau di SMP 4 Pasir Belengkong ini. Tadi sudah saya sampaikan secara pribadi dengan beliau Pak Said. Kita ingat bagaimana komitmen kita untuk bisa memajukan SMP Negeri 4 Pasir Belengkong. Alhamdulillahnya pada saat itu guru-guru yang ditempatkan di SMP 4 pada awal mula mempunyai keahlian masing-masing yang berbeda-beda sehingga bisa membawa maju SMP kita. Satu. Yang kedua, tadi disinggung saya betah di sini selama 25 tahun. Istrinya tetap satu juga. Jangan diikuti bilang Pak Amir tadi. Wah, menyentuh perasaan saya tadi itu. Bukan apa ya Bapak Ibu, bukan sombong kita. Memang sebelum masuk SMP 4 SK Pak Pali, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya terima SK, Allah yang tahu aja, saya itu mimpi mungkin sekamar sama pacar saya Pak Joko, itu pacar saya dulu. Karena sekamar, satu kasur, satu cobek, satu piring, yang kita makan adalah sama. Saya sebelum terima SK di SMP 4 ini sudah mimpi duluan. Ini mimpi apa? Ini sungai mana? Saya mimpi nggak tahunya di belakang masjid itu belokan Sungai Kandilo itu. Saya mimpi dapat berlian banyak betul di kantong-kantong saya. Sampai saya tanyakan, tapi SK belum keluar itu. Masih bulan November, Desember baru keluar ya Bu ya? Bukan nih ya? Kalau nggak salah itu betul-betul itu. Saya cerita sama Pak Joko, saya mau dapat ini artinya apa gitu Pak. Di sekolahan Pak saya tanya di Balikpapan, nggak tahunya saya ditempatkan di SMP 4 Pasir Belengkong yang ada di Begoso ini. Padahal pilihan saya adalah SMP 4 Kuwaru. Dapatnya malah di sini, alhamdulillah. Akhirnya ketemu dengan anak-anak semuanya. Tuh. Untuk kesan yang paling mengesankan, ada suka dan duka. Yang alami, yang sedih dulu, bagaimana saya taruhannya nyawa 2 kali mau ditimpas di sini itu 2 kali. Ini yang kenangan yang paling betul-betul kok terjadi gitu nah. Itu 2 kali. Pak Joko dengar sendiri, lihat sendiri, saya didatangi di mes mau ditusuk. Itu ada Pak Joko itu. Ada Pak Murtado, Pak Parli, saya menghadapi. Pak Arus sudah nggak tak hitung itu Pak Arus. Dia lari ke Grogot sudah. Itu pokoknya kenangan 2 kali. Yang kedua itu belum lama lagi zamannya Pak Waryati. Yang mau digini juga saya juga. Coba Pak Joni sekali-kali. Kok Pak Muji terus saja gitu loh. Itu betul nyata itu. Kok saya lagi nah. Mungkin sakit cintanya sama saya itu. Ya kan gitu.
Itu kenangan. Yang kedua, kenangan yang terindah disampaikan oleh Pak Said tadi. Itu kebetulan anak-anakku ada semuanya, nggak laki nggak perempuan. Bagaimana kita berjuang poli pertama kali, kebetulan ya, Mutmainah, Dharma nggak ada, Ernawati, Aryani, Patriana, pemain poli saya semua yang nggak saya sebutkan. Musuh kita ada di depan kita. SMP 1 Kuwaru, Pak Samudin, ya ini. Ingat di lapangan dulu, beliau kan juara 1 bertahan. Kita masuk pertama kali 2021 Pak Said ya. Kita tumbangkan beliau di lapangan Boster. Padahal modalnya cuma nekat Tuti, terutama Tuti. Si gendut tadi mana Tuti? Nah itu. Cuma saya suruh begini aja terus saja, hantam aja. Kita dapat juara 2 pertama kali. Alhamdulillah. Putranya Roman itu pukul botol ini Pak Guru sana itu. Karena paling gede dia. Pak Sabrul tadi iri, tak pakai cadangan, marah sama saya. Memang ada beliaunya, dia ngaju ke Pak Kepala Sekolah dulu. Pak, saya di Longikus nggak terima sebagai cadangan, makan gaji buta, bilangnya gitu dia. Itu ada beliaunya itu, ada Pak Said yang diadukan ke Pak Said saya. Lah kan ya saya milih-milih Mas Sabrul. Dulu mundar belum segendut itu mundar. Belum. Ya itu mundar itu saya pasang juga akhirnya dulu. Mundar, Cukri, Momon, Maman. Ini nggak ada Gilul, nggak ada ya. Gilul nggak ada. Bayangin itu Pak ya. Ingat. Uang nggak ada. Disanguin Pak Said, jujur Pak. 25.000 rupiah. Saya mesti nangis sama Pak Joko itu, ngadunya ke Pak Joko. Loh Pak, ini kayak apa? Bisakah 24 orang ini makan minum? Sampai kalau kita masuk ngalahkan ya, kalau nggak salah sekolah Pak Said liburkan Pak, nonton semua sana guru-guru. Itu betul-betul kompak. Saya yakin kompak pada saat anak-anak semuanya waktu itu. Makanya Bapak Ibu ya, anggap saja di SMP 4 ini kepuasan hati saya tercapai karena cita-cita saya dulu masuk sini Pasir, saya memperkenalkan bola voli sampai SMP 4 disegani sampai alhamdulillah sampai ke tingkat provinsi, anak-anaknya ada semua itu. Alhamdulillah Pak ya, pada saat itu setelah zamannya Pak Said terus Pak Amir, kita sempat sampai ke provinsi. Kalau atletik jangan ditanyakan. Memang saya dulu IPS, tapi kita semangat olahraganya ada. Pada saat itu, kalau sekarang udah loyo. Ya. Karena zamannya Pak Waryadi kesini, anak-anak sudah mengenal HP semua. Jujur aja, untuk mengatasi HP sulit bagi saya. Karena anaknya pasti males, lebih baik main HP di rumahnya. Sehingga untuk ekstra, terutama poli, 1-2 yang mau. Jujur, ini ada anak saya itu, ketua OSIS yang pidato tadi itu sama. Udah pegangannya HP, pokoknya saya bukannya menyerah, tapi tetap masih berusaha. Tuh, nunjuk-nunjuk saya itu. Ini ya Bapak Ibu ya. Terus berikutnya, Bapak Ibu, selama saya, wah ini berat Pak. Selama 24 tahun setengah sebenarnya saya berkumpul dengan anak-anak semua, dengan Bapak Ibu guru yang lama maupun yang baru. Saya mohon maaf apabila dalam kata-kata saya yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama anak-anakku semua yang pernah berhadapan di ruang kesiswaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu tugas saya. Ya. Paham Mas Mundadi? Itu yang sering masuk ke ruangan saya. Sama Pak tentara itu yang Pak pengawal gubernur itu tadi juga langganan rotan saya. Alhamdulillah bukan saya itu keras,
Bukannya tidak sayang, tapi Pak betul-betul sayang sama anak-anakku semuanya. Memang tugas dan tanggung jawab saya untuk mendisiplinkan anak-anak kita pada saat itu. Akhirnya Bapak juga diajak preman oleh Mundardi dengan Mahmudi. Saya ikuti alurnya dia pada saat itu. Kenapa Omas ketawa? Nah, Omas kan Omas itu pada saat itu kasih nama Omas itu. Nah, itu pada saat itu memang anak-anak kita pada saat Pak Said ya besar-besar semuanya Pak, dewasa semua. Pak Rusdi betul kan itu? Ngeri kan mau masuk kelas, Bukarmi aja takut mau masuk kelas itu. Ya Bukarmi ya dulu ya. Ini yang nggak kelihatan seperti Eko, kan sangar-sangar dulu itu. Apalagi Pak Joko kelas 9B ya. Ya kelas 9B yang sebelah sana, pimpinannya Mundardi mantap dulu itu. Itu takut ibu guru mau masuk dulu takut. Mungkin saya aja yang ikutin reman dia, saya ikutin. Masalah Bapak Ibu ingat, kita pada saat mulangkan Mundardi, Pak Said, kita pulangkan dia malah mulangkan anak-anak teng itu kelakuannya Mundardi itu Pak. Saya ingat betul itu satu itu. Kita rayu, kita kan nakal Pak pada saat dia disuruh pulang nggak usah kerja, nguntik malah pulang bawa tasnya itu waktu itu ingat betul itu tuh. Pokoknya kocol. Terus kenangan terindah Bapak Ibu, saya juga dibodohi oleh Mundardi sama Pak Joni. Saya tanya, rumahmu mana Dek? Saya Suweto Pak. Suweto itu mana? Dekat situ aja. Kebetulan motor saya Win baru kalau nggak salah, Win. Saya bonceng ke Pak Sahri itu yang Pak tentara itu, terus boncengin Pak Joni, boncengkan Mundar. Mana lagi rumahmu? Belakang situ gunung itu Pak. Ya kalau jalannya kayak sekarang, dulu lumpur. Alasannya Pak, kalau saya nggak pakai baju pramuka ngambil di Soweto, nanti Bapak hukum lagi. Terpaksa saya ngantar Pak pada saat itu Pak. Nggak tahunya ketemunya kilometer, saya kilometer 35 kilo. Mana jalannya lihat-lihat nggak karuan itu. Sahri itu sampai saya dorong turun nih, dorong nih. Terus karena diiming-imingi langsat. Setelah sampai sana, langsatnya langsak monyet bilangnya tai. Itu ada. Saya diajak kebunnya di pinggir sungai Kandilopas kalau nggak salah itu waktu itu. Sampai sana Pak, ketawa ngolok kita. Dekatkan Pak gitu aja. Ya dekat saya bilang. Karena hatinya sudah dongkol dibosokin terus sudah. Tetap sampai Lowan kalau nggak salah gunung. Mana dia ini jauh betul. Situ lagi. Situ terus, pokoknya situ terus, akhirnya 35 kilo. Ya, Mundardia kenangan terindah itu, betul-betul kenangan terindah. Sehingga saya tahu Soweto pada saat itu, tahun 2001 awal mula masuk itu. Itu ya Bapak Ibu. Pokoknya kalau diingat kenangan di sini paling jos. Kalau Pak Dede itu bisa bikin buku, saya suruh bikinkan cerita. Bagus betul. Setiap pulang poli naik truk bawanya setan. Iya, memang iya. Kan setan yang digonceng. Sampai sini paginya kesurupan. Pulang berangkat bagus, paginya kesurupan. Bingung saya. Memang bingung itu dulu. Bingung. Orangnya ya itu juga. Pokoknya geli dan geli kenangan saya itu banyak. Ya. Untuk itu Bapak Ibu, itu kesan-kesan yang indah. Ada baik, ada buruknya. Pesan saya, kita sebagai pendidik, semuanya aja anak-anakku yang sebagai pendidik, seandainya anak kita ada masalah, kita atasi dengan baik, jangan dimasukkan hati,
saya keras, saya mukul, saya nyambuk, tapi nggak pernah saya sampai ke hati saya. Tapi setelah itu kita penyesalannya di rumah. Itu anak saya, ya. Jangan dibenci anak itu. Semua orang tidak bersih semuanya. Sayangilah anak-anak kita. Ini pesan untuk anak-anak saya. Kalau yang tua saya mohon maaf, yang tua, yang muda-muda itu. Masalahnya kadang-kadang anak marah, emosi dimasukkan hati. Jangan dendam dengan anak kita. Kalau saya pribadi begitu, jangan dendam. Insya Allah sehat panjang umur. Karena jujur aja, kita tidak menentukan masa depan anak kita. Kalau saya rasakan itu tidak. Kita membimbing, mengajari. Yang menentukan Allah semuanya. Jujur aja, anak kita yang nakal-nakal jadi orang semuanya. Yang pintar belum ada rezekinya aja. Allah sudah ngatur garis-garisnya di mana petak-petaknya nantinya. Ya, anak-anak semua ya, karena banyak menjadi pendidik banyak. Jangan dendam dengan anak kita. Ya Mas Mundar ya. Iya. Jangan dendam. Kok Bapak gak dendam sama kamu, kok sayang. Iya. Kemarin dia jujur Bapak Ibu minta kenang-kenangan ayam satu pasang dari saya itu kemarin. Habis saya kasih, ayam saya mati semua gitu. Ya itu lucunya di situ. Saya ngasih Mundar 2. Dia pulang seminggu ayam saya habis. Tapi saya ikhlas Mundar ya. Kemarin kan ikhlas sudah. Ya, supaya jadi banyak bibitnya. Itu Bapak Ibu. Ini pesan saya. Jadi pendidik janganlah merasa, oh saya guru, aku punya gini. Jangan. Sayangilah anak-anak itu. Kebetulan ini pendidik semua ini, yang cewek-cewek ini. Tolong jangan benci. Ya. Walaupun yang di belakang itu bermasalah sama kita, tetap aja saya sayang sama anak-anak saya. Terus saya minta maaf apabila waktu selama ngajar 3 tahun, yang angkatan pertama sampai dengan angkatan 20, ini kebetulan ada semua. Saya mohon maaf atas kekasaran saya dalam mendidik, itu karena tugas saya. Pernah saya alami Bapak Ibu, pada saat mau umroh Pak, saya takut. Karena saya kan main tangan, rotan kan. Saya itu tanya sama Pak Ustadz 3 orang. Pak, nanti apakah saya di Mekah dicabuli juga Pak? Kan kabarnya apa yang dilakukan di dunia sini kan. Saya takut. Enggak Pak, Bapak sebagai apa? Saya guru. Karena selalu anak saya yang nakal, kelai, mesti musuh saya rotan, saya bilang gitu. Wah enggak Pak, karena Bapak sebagai guru, enggak. Saya takut Pak Sabudin, betul takut itu. Berangkat itu takut saya. Alhamdulillah di sana aman dan aman. Saya kira saya mau dipukul. Bilangnya kan sampai sana kalau kerjaannya gitu juga dipentung sama polisi sana. Ternyata enggak, malah dikasih jalan yang enak. Sana. Itu yang saya alami. Jadi takut sebenarnya pada saat itu. Ya. Ini ya anak-anak semuanya, Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Kurang lebihnya khusus untuk anakku kelas 7, 8, 9 yang di belakang, tolong belajar yang tekun, karena mungkin Bapak kalau SK-nya kan per 1 Oktober akhir, tapi Bapak belum pulang, mau mengikuti anak kita lomba IPS dulu Bapak Ibu. Nanti tanggal 3 baru Bapak izin pulang ke Balikpapan. Bukan berarti terus putus hubungan. Bapak Ibu monggo kalau jalan-jalan Balikpapan silahkan mampir. Rumah saya di Gerahaya, dekat setelah keluar dari feri, itu dekat dari situ. Silakan mampir ke rumah saya di Balikpapan. Insya Allah mungkin saya ada di rumah. Kalau mau tanya ya Mas Roman, Yudi, itu tahu semua rumah, sudah pernah ke rumah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.